perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu, Kau yang sertaiku, lindungiku. Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. Kita kembali di bulan April tahun 2021. Kalau kita hari ini masih ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ayo saya minta orang tua panggil anak-anaknya. Panggil anak-anak kita, siapkan, kita bawa ke dalam tangan Tuhan di bulan April ini. Tumpang tangan hidup mereka. Nanti saya mimpin dari tempat ini. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Ayo Bapak Ibu yang di rumah, kita berdoa buat anak-anak kita. Dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, buat anak-anak yang ada di keluarga-keluarga,
yang saat ini sedang ditumpang tangan oleh orang tuanya. Anak-anak kami diurapi oleh Tuhan. Anak-anak kami ditambahkan dengan kekuatan kesehatan. Anak-anak kami ditambahkan dengan hikmat dan pengetahuan. Anak-anak kami dilindungi, dijagai. Mereka akan tumbuh seperti pohon zaitun di pelataran rumah Tuhan. Mereka tetap hijau sepanjang hidupnya dan tetap berbuah. Dimanapun mereka ditempati, dimanapun mereka diutus oleh Tuhan, di sana kesetiaan Tuhan menyertai anak-anak kami. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit. Inilah anak-anak kami seperti bintang-bintang di langit. Kemuliaan anak yang satu berbeda dengan kemuliaan anak yang lain. Karena Tuhan mengangkat mereka 10, 15, 20 tahun ke depan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin atas gereja Tuhan. Mereka adalah pemimpin atas negeri ini. Mereka adalah pemimpin atas bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak buat anak-anak kami yang tetap sehat, tetap kuat. Bapak berdoa buat keluarga-keluarga, buat orang tuanya, tetap ditopang, tetap dikuatkan oleh Tuhan menghadapi situasi-situasi pandemi sulit ini. Mereka tetap ditambahkan oleh Tuhan kesabaran, kekuatan, berkat, ditambahkan, bukannya ditambahkan, menjadi berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita ada di bulan April tahun 2021. Puji Tuhan ya, kita masih ada, kita masih eksis karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, menurut ukuran manusia, kita sudah pasti nggak mampu menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu, kalau kita renungkan sebenarnya tahun 2020 seolah-olah dunia ini ingin dimusnahkan, dihancurkan. Harusnya kita sudah nggak ada lagi tahun 2021 ini. Pandemi itu gagal menimpa umat manusia, sekalipun memang sedang berjalan, tetapi pada prinsipnya gagal. Dia nggak bisa musnahkan semua umat manusia. Buktinya kita hari ini ada. Maka itulah kalau kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan semata-mata. Amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita ingin baca Matius 26 ayat 5-7. Ini tentang Yesus ditangkap. Kita pelan-pelan ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas. Siapa mereka? Ya para imam, ahli Taurat, prajurit-prajurit. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Bapak Ibu lihat pelan-pelan ya. Jadi ini kisah Yesus yang ditangkap di Taman Getsemani karena Yudas berkhianat ya, dengan menjual Yesus dengan tanda ciuman, dan akhirnya Yesus ditangkap dari Getsemani, dibawa ke menghadap Kayafas imam besar. Di situ sudah berkumpul ahli Taurat, tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Nah, tema hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu gini: mengikut Tuhan dari jauh. Bapak Ibu sadar nggak kita hari ini di masa pandemi ini, dengan alasan online, dengan alasan ibadah, dengan media sosial, kita nggak sadar loh, kita sudah menjauh dari Tuhan. Bukan berarti nggak boleh online, tapi maksud saya kita tidak seintim dulu lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat Petrus adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. 3 murid Yesus yang paling dekat, bahkan boleh dikatakan Yohanes, Petrus ya, itu adalah murid-murid yang paling dekat dengan Yesus.
Di mana Yesus ada, di situ Petrus ada. Bahkan ada Petrus dan murid pertama. Setelah Andreas mengajak saudaranya Petrus, Petrus satu murid pertama, nelayan. Dan bukan hanya itu, Petrus adalah orang yang berani membela Yesus. Waktu Yesus ngomong, nanti aku akan ditangkap, Petrus ngomong, enggak, sekali-sekali dulu. Orang lain boleh meninggalkan engkau, tapi aku no. Aku rela mati buat engkau. Sekalipun aku di penjara, aku akan membela engkau. Keren. Petrus keren, bukan hanya itu Bapak Ibu. Dia memotong telinga Malkus waktu Taman Getsemani, waktu Yesus mau ditangkap. Dia membela Yesus habis-habisan. Waktu Yesus menyembuhkan anak Yairus, Petrus juga ada di sana. Waktu Yesus berjalan di atas air, di tengah badai, Petrus juga ada di sana. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi Anda lihat di sini, ayat 5:8. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat, nih bagus dikata, melihat kesudahan perkara. Dia mulai mengatur jarak jauh dengan Tuhan. Melihat, haleluya. Bapak Ibu, coba renungkan baik-baik. Mengapa sih orang memilih untuk mengikut Tuhan dari jarak jauh? Mungkin kita sering mendengar orang berkata, lu jangan terlalu serius lah dengan Tuhan. Aduh, lu serius amat sih dengan Tuhan, memang lu mau jadi pendeta? Ya, yang penting ke gereja, yang penting ngasih persembahan buat Tuhan. Ngapain lu serius-serius? Ya sedang-sedang aja lah. Oh, ayat ini keren banget ya. Rema bagi saya, waktu saya baca Alkitab, Petrus mengikut dari jauh. Sadar nggak? Kadang-kadang jangan-jangan kita hari ini sudah mengikut Tuhan dari jauh. Alasan yang pertama orang mengikut Yesus dari jauh, alasan ekonomi, alasan tempat tinggal, alasan pekerjaan. Pak Pendeta, sorry nih, gue nggak bisa lagi ikut ini, ikut itu, melayani itu. Rumah saya jauh, pekerjaan saya menuntut saya, ekonomi saya sedang nggak baik. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan tidak akan pernah memaksa Anda untuk terlibat jauh dengan Tuhan. Tetapi itu harus lahir dari hati kita. Kita sebagai hamba Tuhan hanya menyediakan jalan, hanya menyediakan tempat untuk Anda terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Alasan kedua, orang mengapa dari jauh? Takut gagal. Takut banyak tekanan. Takut jatuh lagi dalam dosa. Gimana kalau gue terlibat terlalu jauh, tiba-tiba gue jatuh, gue gagal dalam keluarga, pekerjaan. Banyak hal yang saya alami. Gagal saya, Pak, malu. Ya udahlah, biasa-biasa aja lah. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, saya sering ketemu dengan banyak orang yang punya alasan-alasan seperti ini. Saya nggak bisa dekat-dekat dengan Tuhan, nggak bisa intim. Saya harus jaga jarak. Alasan ketiga, takut menanggung konsekuensi, takut mengambil tanggung jawab. Haleluya. Ngapa? Nanti dimintain duit lagi, nanti dimintain ini lagi. Banyak alasan untuk kita menjaga jarak dengan Tuhan, mengikut Tuhan dari jauh. Yang keempat alasannya, kecewa. Saya kecewa tuh dengan pendeta, saya kecewa tuh dengan gereja, saya kecewa tuh dengan teman-teman pelayanan saya. Jadi saya udahlah, nggak usah dalam-dalam lah.
Saya ingat satu kisah. Satu kali seorang bapak yang udah lama berjemaat di satu gereja, dia ngomong sama pendetanya, "Pak pendeta, sorry, hari ini saya nggak mau ibadah di tempat ini lagi. Saya nggak mau melayani di tempat ini lagi." Loh, pendetanya ngapa? Pendetanya dia ngomong gini, "Pak pendeta, di sini orang pada gosip, orangnya pada nggak baik, ceritakan yang satu dan yang lain. Jadi saya memutuskan untuk tidak melayani dan bekerja di tempat ini lagi." Pak pendeta ngomong, "Boleh, itu pilihan Bapak. Tapi ada satu permintaan saya sebelum kau pergi. Besok pagi-pagi kamu datang. Pagi-pagi dia datang, dia ketemu Pak pendeta di tengah-tengah ibadah. Pendeta ngomong gini, "Ini air segelas. Kalau kamu bikin air segelas nggak jatuh selama 7 putaran, kamu boleh meninggalkan gereja ini." Anda tahu Bapak Ibu, dia mulai muter dengan air segelas itu. Dan 7 putaran, benar airnya tidak tumpah setetes pun. Pak pendeta tanya, "Bapak, mengapa bisa menjaga airnya sampai nggak jatuh?" Bapak itu berkata, "Karena saya fokus apa yang saya lakukan." Haleluya. Pak pendeta tanya, "Waktu Bapak sedang menjaga air itu supaya tidak jatuh, apakah Bapak mendengar suara orang lain? Suara orang lain yang bergosip? Suara orang lain menceritakan hal yang jelek?" Enggak. Sama hari ini. Kalau Bapak Ibu tetap fokus di dalam Tuhan, dengan Tuhan, panggilanmu di dalam Tuhan, maka Anda tidak pernah mendengar cerita yang gak baik di luar sana. Karena hati kita tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang takut jatuh, takut gagal, takut dalam tekanan, takut jatuh lagi dengan dosa. Saya kasih tahu Bapak Ibu, burung Raja Wali itu adalah burung yang terbang sendirian di tengah badai. Dan bukan hanya itu, hanya ada satu burung yang selalu mengganggu burung Raja Wali. Nama burung itu burung gagak. Dia selalu ada di atas punggung Raja Wali. Dia selalu matuk-matuk Raja Wali. Raja Wali tidak memperdulikannya. Dia terus terbang. Tetapi dia tahu kapan dia akan membuat burung gagak itu jatuh. Bagaimana caranya? Burung Raja Wali itu akan terbang tinggi. Waktu terbang tinggi, burung gagak nggak kuat dengan tekanan udara. Dengan sendirinya burung gagak itu akan jatuh. Sama hari ini Bapak Ibu, semakin Anda dekat dengan Tuhan, dalam dengan Tuhan, maka dosa itu tidak akan pernah menghampiri Anda lagi. Dosa itu tidak tahu di mana Anda tinggal lagi. Karena Anda telah menyatu dengan Tuhan. Anda telah bersekutu dengan Dia. Anda unity. Anda masuk dalam kedalaman bersama dengan Tuhan. Selama Anda jaga jarak, selama Anda menjauh dari Tuhan, maka banyak kegagalan yang akan kita peroleh. Bapak Ibu, pernah Anda terbang dengan pesawat-pesawat kecil? Anda akan melihat Anda sering menabrak awan-awan. Tapi waktu Anda terbang dengan pesawat yang besar, pergi jauh, pesawat terbang di atas awan. Hari ini, justru waktu Anda intim dengan Tuhan, waktu Anda menyatu dengan Tuhan, dosa tidak bisa menemui kita lagi. Haleluya. Nah, sekarang kita belajar. Orang yang mengikut Tuhan dari jarak jauh, hal pertama yang akan terjadi dalam hidupnya,
Itu ingat ayat 58 tadi, melihat perkara itu selesai. Artinya gini, waktu Anda mengikut Tuhan dari jarak jauh, Anda tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sekali lagi, waktu Anda mengikut Tuhan dari jarak jauh, Anda hanya sekadar jadi penonton. Anda tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, waktu Yesus diadili, dihadirkan saksi palsu, Petrus yang ada di sana tidak berani menjadi saksi yang benar. Waktu Yesus diludahi, dicaci maki, Petrus ada di sana dan Petrus tidak membelanya. Waktu Yesus dituduh dan mau disalibkan, Petrus tidak membelanya sama sekali. Dia menjaga jarak dengan Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, sadar gak kita hari ini? Kadang-kadang kita alami seperti ini loh. Terhadap rumah Tuhan, terhadap pelayanan, terhadap gereja. Yang tadinya kelihatan luar biasa, tapi di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, kesukaran, ternyata kita cuma melihat bagaimana perkara itu selesai. Kita tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan. Padahal Petrus dengan gagah berani berkata gini, sekali-sekali aku tidak meninggalkan engkau, yang lain boleh meninggalkan engkau, aku Petrus, aku rela mati buat engkau guru. Haleluya. Bapak Ibu, Petrus menjauh dari Tuhan. Yang pertama itu dia masih ada di halaman rumah para imam, para pengawal, tua-tua. Kesannya ia nggak mau meninggalkan Tuhan karena masih ada di lingkungan itu. Kesannya dia masih setia. Ya, Bapak Ibu sering kan kita lihat orang seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu yang dengar berita ini enggak. Dia kayaknya masih aktif-aktif dikit, belum jauh-jauh sih, gitu ya. Masih ada lingkungan tua-tua, pelayan Tuhan, masih ngobrol, masih komsel sekali-sekali, gitu ya. Masih ada di halaman. Dia masih ketemu dengan lingkungan rohani. Tapi rohani yang mulai kedagingan. Tua-tua, para imam, pengawal-pengawal, itu bicara kedagingan. Dia masih ada di antara mereka yang kelihatannya masih rohani di luarnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang statusnya jabatan, keimaman di sinagog. Dia jauh, udah menjaga jarak. Bapak Ibu, Anda bayangkan nggak? Kalau Anda sebagai Tuhan, atau kita punya teman dekat sepelayanan, tiba-tiba kita punya masalah, dia mulai menjaga jarak jauh. Bukan hanya menjaga jarak, dia duduk sama-sama dengan orang yang menjadi musuh kita, yang mengadili kita. Dia duduk sama-sama, berdiam, makan, dia ngobrol. Wah, rasanya gimana ya? Sakitnya itu gimana? Musuh orang yang ingin mengadili kita, dia duduk sama-sama. Nah, Petrus lakukan seperti itu. Dia tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu bukan hanya hal yang baik saja, tapi banyak hal yang gak baik. Kita harus mengambil bagian dalam penderitaan, kesulitan, tantangan, halangan. Kita harus bersama-sama ada di sana, Bapak Ibu.
Mengikut Tuhan, bukan Tuhan ngikut kita. Haleluya. Kita ini sering banyak loh, Tuhan yang ikut kita. Kita bikin semua agenda dan rancangan kita. Kita doain, Tuhan ini rancanganku, agendaku. Tuhan bilang yang ikut kamu, kamu ikut saya atau saya ikut kamu nih. Pernah gitu? Harusnya kita diam, nanti Tuhan kasih tahu, baru kita ngikutin. Saya ingat cerita Ribka nih. Ingat ya, Ribka dengan siapa? Yakub mengadakan konspirasi dengan anaknya Yakub, Ishak, untuk mendapat berkat dari Ishak. Padahal sudah ngomong, kamu mengandung anaknya kembar, yang bungsu megang tumit yang sulung, tapi nanti yang sulung akan menjadi budak yang bungsu, dan dialah keturunan yang dipilih Tuhan. Nah, sekarang Ribka berkonspirasi dengan Yakub. Waktu Yakub ngomong sama Esau, kamu berburu sana, masakin buat papi, nanti papi kasih berkatnya buat kamu. Waktu Ribka mendengar itu, dia merancangkan yang jahat. Dia mencoba membantu Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Dia ngatur sedemikian rupa. Coba kenalin Bapak Ibu, mengapa harus terjadi gitu? Harusnya bisa aja ya, kalau kita percaya satu kali, Tuhan bisa bikin dengan caranya Tuhan. Mungkin tiba-tiba Ishak panggil Yakub, si Yakub, papi berkati kamu dulu sebelum berkati Esau. Bisa aja seperti itu. Tetapi Ribka telah mengambil jalan pintas. Dia minta Tuhan meng-ACC apa yang dia buat. Tapi akibatnya sangat menyakitkan, Bapak Ibu. Setelah Yakub pergi, Ribka nggak pernah bertemu lagi dengan Yakub. Dia harus mati muda. Dan bukan hanya itu, kurang lebih dia harus hidup bersama Ishak lagi 20 tahun. Orang yang dia tipu. Haleluya. Jadi akibat pertama adalah kita tidak mau mengambil tanggung jawab dalam penderitaan Tuhan. Tidak mau mengambil susah dalam pelayanan. Enggak mau yang susah-susah, yang gampang-gampang saja, yang hahaha, yang happy-happy, yang susah urusan pendeta saja. Haleluya. Mengikut Tuhan dari jarak jauh. Yang kedua, akibat orang mengikut Tuhan dari jarak jauh adalah duduk bersama para imam, tua-tua, dan pengawal. Tuh kan ya, itu bicara kompromi. Orang yang mulai menjauh dari Tuhan, mengikutnya dari jauh, orang itu akan mulai kompromi. Duduk dengan orang-orang yang mengancam kejahatan. Duduk di tengah-tengah pencemooh. Padahal orang ini sedang mengancam yang jahat kepada Yesus. Ada di sana. Waktu ada dia sana, sebenarnya Petrus telah menyetujui apa yang telah mereka rancangkan. Jadi kadang-kadang kita takut tentang kehormatan kita dan keselamatan kita. Akhirnya kita menyatu dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang ini masih punya pengaruh. Kita mau dengan mereka, satu dengan mereka. Anda lihat ayat selanjutnya, ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Nah, tadi kan masih di dalam tuh, masih lingkungan orang-orang yang berpengaruh. Sekarang di luar halaman. Maka datang seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Di dalam, sekarang di luar. Yang nemu dia itu pembantu dari para imam. Untuk mengatasi seorang pembantu, Petrus sudah nggak punya kekuatan iman lagi. Firman yang selama ini dalam hatinya buyar.
Dia nggak punya kekuatan lagi untuk menyangkal, untuk menolak, untuk membantah kata-kata dari hamba perempuan ini. Dia udah kalah. Bapak Ibu, waktu Anda menjauh dari Tuhan, yang pertama Anda kompromi. Anda ngumpulnya dengan para pencemooh. Yang kedua, Anda mulai status jadi hamba, mulai diperbudak oleh dosa. Tadi itu belum, masih kompromi. Tapi mulai di luar halaman, Anda mulai diperbudak oleh dosa. Lama-lama anggap biasa apa yang Anda buat. Karena Anda mulai jauh-jauh. Tadi masih di dalam lingkungan itu, masih ada Yesus, Anda masih kelihatan. Masih nyanyi, masih haleluya, masih puji Tuhan. Tapi mulai di luar halaman, Anda bertemu dengan hamba. Anda mulai diperbudak oleh dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Dan setelah itu ayat selanjutnya kita baca. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkal dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Selanjutnya di pintu gerbang, sama. Diperbudak. Artinya siap keluar. Siap diterkam oleh musuh. Kalau kita lewati pintu gerbang perlindungan Tuhan. Haleluya. Karena dia masih di sekitar bait suci. Di lingkungan orang rohani. Masih batasannya pintu gerbang. Pertama dia ngomong gak kenal. Tapi kedua dia mulai bersumpah. Tidak lama kemudian orang yang ada di situ datang kepada Petrus berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Ini nyata dari bahasamu. Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Petrus mengutuk dan bersumpah. Pertama bersumpah, naik lagi mengutuk dan bersumpah, aku benar-benar gak kenal. Tapi mereka ngomong dari bahasamu, dari dialekmu, kamu ini orang Galilea. Bapak Ibu, kalau satu daerah itu punya dialek tertentu, orang bisa kenal bahwa orang ini dari wilayah mana. Nah, dalam tafsir Alkitab, ahli-ahli Alkitab ngomong ini, Petrus mencoba ngomong menghilangkan dialek Galileanya supaya ia tidak dikenal sebagai orang Galilea. Bapak Ibu, sering nggak kita lakukan seperti ini? Supaya kita tidak dikenal dengan identitas kita sebagai orang percaya. Kita mulai ada di pintu gerbang. Kita mulai untuk tidak memakai atribut kekristenan kita lagi. Jangan nyebut pelayanan lah. Jangan nyebut gereja lah. Mengikut Tuhan dari jauh. Yang pertama, tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Yang kedua, mulai kompromi. Wah, serem ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Petrus gagal dengan ujian imannya. Dia malu mengakui sebagai murid yang istimewa. Murid yang dipilih khusus, yang diurapi oleh Tuhan. Sebenarnya inilah ujian-ujian iman kita sebagai orang percaya di tengah-tengah masa sulit ini. Masihkah kita mempercayai Dia, Tuhan, dan ngajak kita dalam situasi ini? Kita mengaku orang Kristen, tetapi tidak hidup sebagai orang Kristen. Kita mengaku untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita mengaku menjadi hambanya, tetapi kita tidak hidup sebagai hambanya. Kita mengaku menjadi muridnya, tetapi kita tidak melakukan ajarannya. Kita mengaku anaknya, tetapi kita selalu memberontak dan tidak hidup di rumah Bapa. Ada istilah bagus, lari dari Tuhan atau lari kepada Tuhan.
Cuma beda kata dari dan kepada. Hari ini Anda lari dari Tuhan atau lari kepada Tuhan? Anda lari dari Tuhan, Anda mulai mengikut Tuhan dari jauh. Tapi kalau Anda lari kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat persembunyian kita. Tuhanlah gunung batu keselamatan kita. Amin. Ayo hari ini kita belajar dari Petrus. Tapi kasih karunia Tuhan yang terlalu besar buat Petrus, sehingga Tuhan memanggilnya kembali lewat ayam berkokok. Karena sebelum Tuhan berkata, lu gak sok jago Petrus, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi kalau Anda sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Haleluya. Tuhan mau hari ini di tengah-tengah ujian ini kita diingatkan kembali panggilan kita dalam Tuhan. Kalau Tuhan telah membawa kita terlalu jauh, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan membawa kita kepadanya kembali dekat. Kita lari kepada Tuhan. Untuk itulah kalau Anda telah insaf dan bertobat, kuatkanlah saudara-saudara kita seiman yang lain. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita akan adakan perjamuan kudus. Kita akan nyanyiin pujian ini. Segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. Segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. Bapak Ibu, siapkan perjamuan kita. Mungkin ada sirup, ada roti, apapun teh, silakan ambil. Haleluya. Ya Allah, Kau tahu rancanganmu yang ada padaku. Kau telah sediakan bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. Segala yang terjadi, segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. Biar musik saja. Ayo angkat roti kita di tangan kita. Perjamuan kudus ini buat
orang yang telah dibaptis dan percaya, umur 12 tahun ke atas. Anak-anak 12 tahun ke bawah tidak diperkenankan mengambil. Bagi Bapak Ibu yang telah berusia 12 tahun ke atas tapi belum dibaptis, ingin mengambil perjamuan ini, dipersilakan. Kalau Anda percaya Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidupmu. Angkat roti tangan kita. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang disediakan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini, persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengingat cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimartakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita mengucap syukur. Persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kau mematakan setiap firman dalam hati kami. Engkau berbicara kepada setiap kami. Hamba berdoa buat keluarga-keluarga, buat orang-orang muda, orang-orang dewasa muda, dimanapun mereka berada, yang nonton online ini. Tuhan menguatkan, meneguhkan mereka. Tuhan membuat mereka tetap kuat dan sehat. Membuat kaki mereka seperti kaki rusa yang berjejak di atas bukit-bukit. Tuhan mengangkat, Tuhan mempromosikan, Tuhan memberkati mereka dengan dahsyat dan ajaib. Angkat dua tanganmu, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyatakan kasih yang tak habis dalam hidupmu, dan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung dimanapun engkau pergi, dimanapun Tuhan utus engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.